You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best. Apa kabar semua? Oke, kalau ibu bilang apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, gini-gini aja, pokok-pokok itu aja. Paham? Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ya. Alhamdulillah ya, pada hari ini bisa berjumpa lagi dengan anak-anak hebat semua kelas 11-6 ya. Nah, sebelum kita memasuki layangan bimbingan praktikal hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke ya, kita absensi. Oke, Ahmad Faiz Zaki. Siap, Akpol. Oke, Ahmad Zaki Ataiwan. Siap, Alim. Apa? Admir. Oke. Aisyah Babis. Siap. Oh, thank you. Oke, Admir Afiasa. Siap, Akpol. Akpol. Bintang. Halo. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Hai hai. Halo. Oke, nah ya, ini ada salam dari teman-teman kita yang ada di mana ini kira-kira? Wah. Mereka pulang sekolah atau pergi sekolah ini? Pulang. Begitu gembira? Ya. Ada yang pakai sepatu? Ya. Ada yang nggak pakai sepatu? Ada. Nah ya, jadi hari ini Ibu Ika mempersembahkan materi untuk kalian. Kita berharap senantiasa bersyukur bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, ya, anak semangsa yang hebat, ya, yang senantiasa bersyukur bahwa setiap harinya adalah menuntut ilmu dengan baik, ya. Jadi ada salam dari teman-teman kita hebat juga yang ada di Papua, yang senantiasa mereka semangat belajar dan mereka tularkan kepada kita semua. Ya, tidak hanya kalian, termasuk Bu Ika, termasuk ibu-ibu yang lain ya. Oke. Nah di sini ya kita coba es drinking dulu. Nah, coba dulu. Apa ini? Angka berapa ini? Oke, ini 2 udah nampak. Yang bawah? Yang ini? Siap, apa? Siapa yang 5? Aduh. Siapa yang 8? Siapa yang apa berapa? 3. Siapa yang 3? 3. Nah ya sebelum ini Oke. Oh ya sebelumnya. Oke, halo. Hai. Oke, sebelumnya itu ya. Sebelumnya itu Ibu mau nanya dulu. Kan kemarin kita sudah pernah belajar apa kira-kira materinya. Tentang apa? Siapa yang tahu? Materi kemarin, tentang bullying. Siapa yang tahu bullying itu? Silakan. Bullying adalah perbuatan yang melakukan tindak dewasa yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok. Oke, benar? Terus ya. Selanjutnya ada jenis-jenis kan bullying kemarin sudah Ibu jelaskan siapa yang mau tanya? Oke, sip. Ya. Ke kiri. Ya. Oke. Sekarang benar ya? Sekarang tangannya tangannya ke bawah. Mari kanan. Ke kanan lagi ke kiri ya. Baliknya ya. Oh, oke. Ada apa?
PTN apa? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu seperti apa aja? Ada apa aja di sini? Unpad di mana letaknya? UI. Ayo, UGM. Kemudian ada IT. Artinya IP. Oke. Yang kemarin ya, kalau kalian mengikuti IG-nya BK, banyak sekali sosialisasi yang sudah ada ya untuk kakak kelas. Nah, Bika berharap ya dengan ini kalian bisa paham ya bagaimana sih mau masuk PTN itu ya. Apakah hanya les saja, ataukah hanya berdoa saja, ya, ataukah hanya belajar saja? Kita ada strategi, ya, semuanya itu termasuk strategi. Sekarang kita lebih memahami lagi, ya, bagaimana seleksi nasional yang ada di Indonesia, ya. Nah, tujuan dari kegiatan layanan ini yaitu kalian mampu, ya, mengidentifikasi jenis-jenis seleksi nasional perguruan tinggi negeri, kemudian mampu menentukan PTN yang diminati sesuai jalur diri, kemudian mampu menata strategi untuk masuk seleksi PTN yang ada. Kalau PTN itu berupa universitas, kalau bukannya prodi itu apa? Contohnya apa? Yang kalian sebut tadi ada yang namanya apa? Farmasi, apa lagi? Dokteran. Kemudian apa lagi? Teknik, ya. Kemudian dan yang lainnya, ya, banyak ya. Nah, kemudian mampu menata strategi. Nah, selanjutnya kegiatan kita ini ada yang namanya kegiatan inti dan kegiatan nanti ada evaluasi. Kita pakai co-learning, nanti kita berkelompok, ya. Kemudian juga kita nanti berkelompok berpasangan, ya. Kemudian nanti kalian kelompoknya men-sharingkan apa hasil diskusi yang kalian nanti lakukan. Oke, selanjutnya benar nggak nanti manfaat kegiatannya? Kalian semangat masuk PTN? Sekarang aja sudah nggak timbul semangat untuk masuk PTN? Oke, percaya diri? Iya, karena nanti masanya kelas 12 itu masa kalian. Gak bisa diambil oleh kelas 10 dan kelas 11. Kecuali memang mereka tiba-tiba langsung kelas 12 apa? Biasanya jalur apa? Jalur surat apa? Akselerasi. Kecuali aku pakai jalur akselerasi maka dia langsung kelas 12. Ya, dan selanjutnya adalah suatu kebanggaan lulus perguruan tinggi. Benar nggak? Siapa yang bangga? Siapa yang bangga? Ya? Diri sendiri yang pastinya, ya. Tapi nggak luput dari jangan sampai kelewat bangganya ya. Jadi akhirnya terkabur atau sombong. Jangan ya. Tapi kita lebih kepada bersyukur. Selanjutnya, nah ini tahap ini ya. Nah, siapa yang tahu SNPMB itu panjangannya apa? SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. SNPMB adalah Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Ya, dari situ penerimaan mahasiswa baru itu ada jalurnya. Yang pertama adalah SNBP. SNBP adalah Seleksi Nasional. Oke, kita berbasis prestasi. Kemudian yang kedua SNBT. Seleksi Nasional berbasis tes. Tesnya seperti apa? UTBK, yaitu dia langsung di komputer. Yang hasilnya nanti langsung dapat berapa skornya, ya. Dan skor itu menentukan mana program studi kita lulus atau tidak.
ya. Jadi berupa skor nanti di SNBP. Kemudian yang terakhir adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu biasanya diselenggarakan oleh pihak universitas masing-masing. Ya, ketika kita belum keterima SNBP, SNBT, maka ada jalur yang ketiga yaitu seleksi mandiri. Itu biasanya kebijakan dari universitas masing-masing. Tetapi kebanyakan sekarang universitas menggunakan UTBK, nilai UTBK, yaitu nilai yang pada saat SNBT. Paham di sini? Apa SNBP? Oke, itu menggunakan raport. Ya, ini ada penjelasannya. Jadi di sini ya, di sini dibilang prestasi kenapa? Karena ternyata nilai semester 1 sampai 5 kalian itu berguna untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ya, untuk kalian. Ya, kenapa? Nanti akan dirankingkan. Misalnya ya, sekolah itu akan diundang oleh pihak SNPMB, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Ya, nah ada undangan tuh untuk sekolah SMA 1. Nah undangannya itu ya, hanya 40%-nya saja dari kelas angkatan 12. Misalnya ada 400, ya katakanlah ada 400 ya misalnya. 40%-nya berapa? 100. Berapa? Matematikanya 400%-nya. Berapa yo? 160. 164 kali 4 16. Sempat harus 4 kali 4 itu 16. Jadi 160 siswa saja yang bisa masuk jalur SNBP ini. Ya, kenapa? Karena memang jalurnya adalah digunakan jalur jalur prestasi. Ya, nanti ya, karena kakak kalian kan ada pengumuman tuh eligible, pernah nggak eligible bilang? Nah, eligible itu sama saja dengan anak-anak yang berhak masuk SNBP. Paham di sini? Oke. Nah, 160 anak itu akan dirankingkan posisinya di mana? Namanya ranking paralel. Ya, namanya ranking paralel dari 1 sampai 160 itu siapa saja yang lulus. Itu kemarin pernah ada pengumuman. Ya, ada yang kakaknya sedih, ada yang gembira, ya seperti itu. Nah, itu baru seleksi sekolah. Nanti pada saat universitas, mereka akan seleksi lagi. Ya, dia mau tahap 1 sudah lulus. Nah, nanti tahap keduanya adalah masing-masing universitas. Yang tadi katanya mau Unpad, mau UGM, mau UI, itu akan diseleksi lagi secara seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke. Berarti seleksi nasional. Paham di sini? Nah, yaitu ya syaratnya itu SNBP. Yang kedua, ya jadwal kegiatan SNBP itu ada jadwalnya. Ya, jadi jangan santai-santai kamu sudah eligible, tapi nggak bikin akun, nggak daftar SNBP sama saja. Ya, nah biasanya kakak ketulis kakak penting. Ya, SNBT. Nah, SNBT ini jalur UTBK tertulis ya. Ini menggunakan skor, ya. Ini untuk yang 161 sampai 200 siswa tadi, benar nggak? Ya. Jadi anak-anak diurutkan 400 itu 160 akan diambil untuk SNBP, selebihnya 161 sampai 400 itu masuk SNBT, ya. Kecuali ya. Nanti yang SNBP ini ada yang mengambil. Ya, nggak mau ikut gitu ya, mau keluar negeri sekolahnya, boleh naik ya, benar nggak? Dibandingkan dia lulus harus ambil, dia mau kuliahnya di luar negeri, maka dia mengundurkan diri. Maka nomor yang 161 akan naik. Paham di sini? Ya, ini lain dari kedinasan. Ya, ini namanya universitas. Nanti pekan depan kita bahas tentang kedinasan. Ya, nah ini dulu ya. Nah selanjutnya ada seleksi mandiri. Nah seleksi mandiri ini diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN sesuai kuota daya tampung masing-masing setiap program studi. Paham di sini? Nah, nanti kita berkelompok nanti lebih paham lagi, lebih mendalami lagi. Nah kita dengarkan dulu inspirasi dari kakak ini ya. Semoga menjadi inspirasi kita semua. Tapi saya tuh punya mimpi, saya punya hope yang saya pegang dari seorang bapak ibu. Saya tuh punya mimpi, saya punya hope yang saya pegang dari seorang bapak ibu saya. Ibu saya itu lulusan S3, SD, SMP, SMA.
Bapak saya itu dulu kerja di bank dan sampai dia pensiun dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Sampai saya selesai kuliah, beliau masih jadi pelaksana dan mimpinya anaknya harus jadi bos. Dan saya melihat kenapa sih mama bungkus nasinya tuh nggak enak ke teman-teman aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA makanya cuma bisa bungkus nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkus nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang kenapa teman-temannya mamanya S2, S3, mama kamu cuma SMA. Kamu harus jadi orang tua yang peduli sama anaknya. Itu yang dia bilang dari saya kecil. Ada satu kejadian yang mengubah saya, dan ketika saya lihat setiap orang tuh pasti punya trigger yang mungkin kalau digali lagi trauma-trauma itu ada yang intinya menggerakkan kita untuk melakukan suatu double effort. Ibu saya itu semua dilakuin sampai akhirnya dia sempat jadi kepala proyek, dia jadi mandor, dipercaya, dia nekat ngambil bisnis, pinjam utangan bank, properti juga, tapi kecil-kecilan, bangun rumah satu dijual gitu-gitu, ternyata ketipu sama rekan bisnisnya. Dan di saat itu Pak, uang itu dibawa kabur. Kebetulan ini pun namanya Pak Soleh, saya ini Pak Soleh. Saya tahu nih perjalanan bisnis itu pasti ada ya Pak, ditipu orang gitu. Makanya saya tuh hari ini atau dia saya ada yang mau jadi investor juga, saya harus berdiri sendiri. Mau saya nggak gajian nggak apa-apa, saya udah nggak bisa percaya sama orang karena ibu saya ditipu dan saya melihat bahwa ibu saya tuh sebagai salah satu pemilik perusahaan di situ di aktor PT-nya. Ternyata abal CV tapi abal-abal. Ibu saya diperkarakan karena Pak Soleh ini banyak orang yang Pak. Kurang ajar banget tuh Pak Soleh. Dan saya cuma ingat bapak saya cuma bilang, bapak saya udah pensiun ini dari bank, belum sempat naik jabatan, dia bilang, papa ngambil pensiun ini biar dapat pesangon buat bayar utang ibunya. Dan dia bilang, kemarin rezeki kita 1 miliar, dikumpulin, ibu saya nangis minta maaf, bapak saya cuma bilang, 1 miliar itu karena Allah, karena kita rezekinya cuma setengah ini. Insya Allah lebih berkah, papa mulai dari nol. Papa bikin rumah kecil, yang papa jual, kamu tetap kuliah. Berapa kali saya bilang, papa, anak mau cuti, mau bantu kamu kerja. Papa saya bilang juga, papa pengen kamu di dalam sabar, kamu gak boleh cerah. Dia nyetakin motornya, mobilnya dijual, dia berusaha kayak tukangnya cuma satu, dia ikut ngecek, dia ikut kadang-kadang nyangkul dan lain sebagainya, kulitnya sampai gosong. Tapi saya cuma ingat ini nomor 1 buat kamu karena kamu satu-satunya masuk UGM. 2 generasi nggak ada yang masuk UGM. Dia cuma bilang ketemu di Jalan Sabar. That's my purpose. Dan saya tahu ini mau orang tua saya. Jadi waktu saya S1, saya waktu itu skripsi, saya ingat banget. Saya bilang ke dosen saya, Prof, saya pengen lulus bulan Januari karena saya pengen lulus terbaik. Kenapa Analisa? Satu kesempatan beasiswa, saya harus jadi lulusan terbaik di fakultas ini. IPK teman saya, IPK yang 39, aku banyak Pak psikologi. Jadi saya itu bukan karena saya paling pintar dan IPK saya paling tinggi, tapi saya start lebih awal dan saya berusaha lebih keras. Pagi skripsi saya kasih sambil KKN dibantu, sore saya ambil revisiannya, dan ternyata itu jadi mental. Sampai hari ini, ketika akhirnya saya lulus bulan Januari saya yudisium, Februari saya wisuda, ada satu buku yang saya lihat di situ dan saya merasa terbayar banget. Bapak saya berdiri di sayap kanan, dia melambaikan tangan ketika saya dapat penghargaan dari Pak Rektor. Bukan masalah prestasi, tapi saya lihat, that's my personal reason. Seorang yang bilang, thank you. Anaknya sebagai lulusan terbaik mewakili 1.800 dari Fakultas Psikologi UGM. Dan kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah impian yang barusan tercapai. Ibu saya tahun lalu sakit, diabetes, sempat gak bisa jalan. Terus ibu saya bilang, mama kenapa nggak semangat berobat? Ibu saya cuma bilang, udahlah mama nggak bisa sembuh lagi karena stroke. Saya bilang, kalau mama sembuh mau apa? Mama yang ngajarin anak tentang hope dan purpose. Mama pengen ubah. Oke, kalau ada rezeki, insya Allah kita ubah. Bulan Desember ibu saya stroke, Januari, Februari dia berobat rutin, Maret dia bisa jalan, dia nagih ubah. Dalam artian, yuk kita ubah. Waktu itu pekerjaan saya lagi sangat padat banget dan saya bilang, oke, insya Allah ada rezeki ya, gimana caranya nanti kita ubah sesuai janji anak. Dan Masya Allah, tak boleh Pak, gak ada maksud sombong. Tapi saya barusan menjalani satu proses dalam diri saya dari sebelum ketika bulan lalu saya gandeng tangan orang tua saya, kita bertiga umroh, dan itu sangat luar biasa. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, bagaimana 2 hari ke depan Anda akan belajar, 3 hari ke depan ini Anda akan belajar tools-tools
Tapi kalau nggak dimulai dari diri Anda bahwa mahasiswa milenial ini ada tantangan, tapi saya yakin Anda bisa menyelesaikan. Kenapa Anda dipilih? Anak Anda orangnya. Tepuk tangan dong buat semangat ya. Tapi saya tuh meyakini. Oke ya. Gimana kisahnya? Luar biasa, inspirasi. Oke, ya. Jadi ada fokus ya. Jadi gini, ya. Kalian itu adalah anak-anak hebat yang sudah ditempatkan di SMA Negeri 1 Palembang. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Siapa benar ya? Nah, ketika kalian sudah ditempatkan di tempat yang baik, yang bagus, yang unggulan, ya udah, langsung aja kalian bergerak, ya. Oh ya, besok pelajaran matematika, malam ini belajar. Atau sebelumnya, oh matematika itu ada tugas ini, kerjakan. Ya, itu yang diajarkan oleh kakak kita yang lulusan terbaik di dunia. Orangnya tidak mampu keluar orang tuanya, ya, punya hutang, punya usaha, tapi ternyata dikibuli orang lain. Kita bersyukur orang tua kita masih kerja, ayah ibu kita masih kerja. Nah, di sini ibu membuka pikiran kalian bahwa orang-orang yang di luar SMA Negeri 1 itu menunggu, ya, menunggu kalian untuk bersama-sama, ya, meraih cita-cita. Ibu mungkin nggak punya lagi cita-cita, ya, karena cukup menjadi seorang guru yang bisa bermanfaat untuk kalian. Tetapi kalau kalian masih panjang, cita-cita orang tua kalian itu ada di punggung kalian sekarang, ya nggak? Ya, cita-cita besar mereka orang tua itu ada di punggung kalian sekarang. Jadi kalau bisa kita lebih dari orang tua kita. Paham di sini? Kalian mampu, yakin jawab. Mulai dari sekarang, ya. Yang lalu-lalu yang buruk sudah buang. Sekarang kita coba membuka yang baik. Bisa? Siap, bilang. Kalau ibu bilang bisa, siap. Bisa? Siap. Oke, ya. Nah, di sini menjadi inspirasi. Ya, ketika kalian tadi siap mau jadi dokter, sekarang belajar biologi, kimianya, dan semua mata pelajaran itu baik. Nanti ketika masuk ke eligible NSBP, kalian menjadi ahli. Paham? Ya, siap. Oke. Nah, selanjutnya, ya. Jadi kita sekarang berkelompok, ya, sesuai dengan kita pilih, kita berkelompok, kita bagi ya kelompoknya. Yang pertama adalah kelompok SNBP, yang kedua adalah kelompok SNBT, yang ketiga adalah kelompok seleksi mandiri, ya. Kelompok SNBP, ibu kasih. Semua nanti ada yang bacain satu atau dua orang. Oke, kita coba kelompok SNBP. Terus untuk kelompok SNBP silakan cepat. Semuanya ke depan, semuanya ke depan. Oh, sudah. Kamu kan. Oke, kelompok SNBP ini kelompok anak-anak yang visual, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok SNBP, kami akan menjelaskan tentang SNBP. Sebelum itu perkenalkan, saya Cinta Zahra, saya Hasyam Alex, saya Erina Faridu Jasmine, Saya Andrea Priyansyah. Saya Delapan Dewi. Saya Ahmad Eki. Saya Bintang Wira Satyara. Saya Rudi Gatela. Saya Jawab Syafri. Ya, silakan.
Selanjutnya ketentuan peningkatan siswa oleh sekolah dibaca oleh David. 1. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran mulai semester 1 sampai dengan semester 5. 2. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Pada sekolah itu implementasi kurikulum merdeka atau IKM, kriteria lain dapat menggunakan pencapaian siswa dalam proyek penguatan proses belajar Pancasila. 3. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan kuota akreditasi sekolah sebagaimana persyaratan sekolah poin 2. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang SNBP? Ada? Tentang SNBP. Ada? Atau ada yang cukup jelas? Oke, berdiri. Kenalkan, saya Zalfa Salsabila dari Kelompok Mandiri. Ini bertanya, berapa minimal rata-rata yang diperlukan untuk masuk SNBP? Rata-rata. Gila ya? Iya. Asli. Iya. Bisa jawabnya? Ya, silakan. Jadi minimalnya yang diperlukan untuk SNBP adalah 50% dari keseluruhan nilai rapor. Ya, dari Mas Nesta. Ada lagi? Oke. Berjawab. Ada lagi? Sejawab. Ada yang bertanya lagi? Ya, Ada oke. yang berkeras? Oke. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu seleksi jalur mandiri. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sawati Kamila. Saya Safi Dewiana Rani. Saya Zalfa Salsabila. Saya Rifai Ibrani. Saya Ibrahim Lagi. Saya Rektor Sakti. Saya Yumi Masato. Saya Mutiara Diansa Putri. Saya Rahmi Yuliana. Saya Nurfatia. Halo semuanya, kami dari kelompok SNBT. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Manisa Faila Ditri. Saya Jadi Sylvia Farika. Saya Gaya Suara Putri. Saya Gaya Putri Soleha. Saya Materi Sekali Sutanto. Saya Thomas Asrama Dikra. Saya Mati. Saya Satu Citra. Saya Hanis Resida. Matematika minat dan matematika wajib ya. Nanti itu ada tesnya namanya penalaran. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih semua atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus ya.
belajar agar semester 4 dan 5-nya lebih baik dari semester sebelumnya. Oke. Ada lagi? Terima kasih untuk Cinta. Ada lagi yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini, tentang layanan kita hari ini? Ada? Oke. Benar yang dikatakan oleh Cinta tadi ya, bahwa hari ini mempunyai pengetahuan baru, benar nggak, tentang SNBP, benar? Oke. Tentang apa lagi? SNBT, benar? Oke. Tadi tentang seleksi mandiri ada? SNBP itu apa tadi? Berbasis prestasi. SNBT apa tadi? Seleksi mandiri berarti sesuai dengan kebijakan dari unit yang masing-masing, ya, universitas masing-masing. Nah, Wika berharap kalian punya wawasan baru, benar? Benar nggak? Oke, punya wawasan baru, punya pengetahuan baru, sehingga bisa sampai sekarang kalian menentukan strategi apa yang akan kalian lakukan nanti. Ya, yang tadi kelompok SNBT punya strategi, boleh dibacakan kembali strateginya seperti apa? Siapa yang simpan tadi? Oke, silakan dibacakan strateginya. Ada? SNBT, kelompok SNBT, boleh berdiri? Kelompok SNBT tadi ada memberikan strategi, silakan. Mana kelompok SNBT? Ya, silakan. Perkenalkan nama. Ya. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama itu pahami materi UTBK-nya, terus fokus belajar yang disiplin, latihan soalnya juga banyak rutin, disiplin try out critical UTBK, sama manfaatin sumber belajar dari sumber untuk Terus ya. Nanti ada strateginya, yang pastinya di perpustakaan kita. Siapa yang mau bikin perpustakaan? Hobi semua ya. Oke, nah di situ di perpustakaan di perpustakaan SMA Negeri 1 ya ada buku-buku UTBK ya. Buku UTBK, buku apa lagi nak? Buku siapa yang sudah belajar tentang UTBK? Kalau boleh kita. Di bimbelnya ada. Siapa yang bimbel setelah dari sekolah ini? Les. Oke, nah itu dibahas ya soal UTBK dan belum sampai UTBK, baru pembelajaran yang biasa. Nah, nanti mungkin di kelas 12 awal kalian sudah belajar tentang UTBK. Selanjutnya, ya, apakah menyenangkan hari ini pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Apa yang senangnya? Jadi lebih jauh. Nah, sudah mengetahui. Terus apa lagi sayang? Jason, apa? Lebih semangat belajarnya? Terus apa lagi? Kira-kira? Ya, benar ya. Kata Bintang menambah wawasan dan juga kalian lebih semangat. Ya, ibu berharap seperti itu. Ya, tidak hanya ibu, tetapi orang tua kalian juga di rumah supaya kalian semangat untuk belajar. Nah, ini ada pengerjaan LKPD mandiri ya, bisa difoto ya, nanti dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah. Ini adalah LKPD mandiri kalian ya, ibu share-kan nanti ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan, strategi apa yang akan kalian terapkan di rumah terkait akan cita-cita kalian. Ya. Nah, ini dikerjakan di rumah. Kalian berpikir apa sih universitas mana yang kalian minati, kemudian program studi mana yang akan kalian masukin. Ya. Sudah difoto?
apa? Yang pertama adalah sebutkan, nanti ada kelasnya ya, nama kalian, nama kelasnya nanti pilih 11-6. Sebutkan satu atau dua universitas yang paling minati. Kemudian sebutkan satu atau dua program studi yang paling diminati. Ya, sebutkan strategi apa yang Anda terapkan untuk meraih cita-cita kalian ya. Nah, ini nanti dikerjakan di rumah. Ya, memang benar-benar kalian minatin, kemudian memang benar-benar kalian nanti inginkan, ya mulai dari sekarang. Paham? Ya, oke, itu dikerjakan di rumah. Kemudian insya Allah pekan depan ya kita akan memasuki sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan. Bila nanti kalian yang belum punya minat masuk perguruan tinggi mana, masih bingung ya, atau nanti pokoknya kumpulkan dulu ya, kumpulkan dulu aja LKPD-nya, nanti Bu Ika akan lihat ya. Tahapan selanjutnya adalah kalian nanti ada konseling bimbingan kelompok dan juga konseling individual. Kalau sampai sekarang kalian belum bisa menentukan minat kalian. Paham? Oke, rencana tindak lanjut ke depan, pekan depan kita akan belajar tentang sekolah kedinasan, macam-macam sekolah kedinasan apa aja? Kalau boleh tahu? IPDN, terus Akpol, Takmil, bener nggak? Ya. Nah mungkin nanti kita ada 9, biasanya ada 9 kedinasan yang akan bulan April buka untuk kesempatan untuk kakak kelas 12 kalian. Ya bisa jadi bukan hanya kakak kelas 12, bisa jadi alumni 2 tahun sebelumnya. Jadi biasanya 2 tahun atau 3 tahun masa dia bisa mendaftar. Paham? Ya. Nah selanjutnya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian adalah anak hebat yang sudah menyimak dengan baik materi kita hari ini. Ya, terus untuk diri kita. Tadi udah kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Tidak ada. Oke, kita tutup dengan doa. Siapa ketua kelasnya? Saya. Boleh ketua kelasnya berdoa, memimpin doa. Wakilnya boleh. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, tugasnya bisa berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, ditutup dengan You're my sweetest